Oke, setelah tadi kita membahas mengenai fungsi linier, sekarang fungsi yang kedua itu ada fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat ini Bunda rasa kalian tidak asing lagi ya. Sudah tahu ya? Ya, benar. Fungsi kuadrat itu adalah yang bentuknya itu ada pangkat 2-nya ya, di atas X-nya itu ada pangkat 2-nya. Nah, di sini katanya misalkan fungsi f memetakan dari R ke R, maksudnya berarti bilangan real ke bilangan real dengan rumus fungsinya X kuadrat ya. X-nya itu bilangan real. Nah, fungsi seperti ini dinamakan fungsi kuadrat. Adapun bentuk umum fungsi kuadratnya itu adalah seperti ini. Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, gitu ya. Itu bentuk umum yang sering kita yang sering kita lihat ya di fungsi kuadrat gitu ya. Jadi tidak ada yang asing lagi ya dengan rumus fungsi kuadrat. Nah, tapi dengan syarat A, B, dan C-nya itu bilangan real dan A-nya tidak boleh angka 0 ya. Gitu. A ini dinamakan dengan koefisien ya, koefisien X kuadrat. B merupakan koefisien X, sedangkan C adalah konstanta ya. Sudah pernah dibahas juga di SMP. Contoh fungsi kuadrat, nah ada bentuknya seperti ini ya. Bunda ambilnya ada 2x kuadrat minus x tambah 2, ada 2 minus 3x kuadrat, dan ada x kuadrat dikurang 9. Ini macam-macam fungsi kuadrat ya. Nah, untuk fungsi kuadrat juga ada menggambar grafiknya. Caranya gimana? Caranya sama kayak yang tadi di fungsi linear ya. Sama, kita bisa menggunakan tabel ya. Pakai tabel buat menggambar grafiknya. Nah, di sini katanya lukislah grafik fungsi x kuadrat minus 4x tambah 3 dengan domainnya minus 1 sampai 5. Nah ya, silakan kalian cobakan menggunakan tabel ya. Kalian harus masukin dulu, substitusikan dulu x-nya minus 1, kemudian 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Bikin tabelnya, kemudian kalian hubungkan titik-titiknya. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, berbeda ya grafiknya dengan fungsi linear. Berbedanya di mana? Kalau di fungsi kuadrat ini, garisnya itu kita tidak hubungkan dengan garis lurus ya, tapi ini namanya kurva ya, kurvanya kurva mulus ya. Jadi kita hubungkan titik-titik yang kita dapat ini dengan langsung aja titiknya kita hubungkan tanpa pakai penggaris. Nah, jadi ini namanya kurva mulus. Ini disebutnya dengan parabola ya. Ini jadi gambar fungsi kuadrat itu seperti ini. Nah, kan tadi Bunda bilang ya ada minus 1, ternyata minus 1 itu pasangannya dengan 8, kemudian 0 itu pasangannya dengan 3, domain 1 pasangannya dengan berapa ini? Dengan 0, kemudian 2 pasangannya dengan minus 1, 3 pasangannya dengan 0, dan seterusnya. Itu ya. Jadi, sudah dihubungkan gambarnya seperti ini. Nah, dari gambar ini itu ada banyak informasi yang bisa kita dapat. Ya, ini berhubungan nanti dengan materi fungsi kuadrat berikutnya. Pertama, kita bisa menentukan daerah asal dari gambar ini. Tadi sudah Bunda tunjukin ya caranya di fungsi linear. Kita lihat kalau daerah asal itu kan yang ada di sumbu X. Berarti mulainya dari minus 1 ya, ini berhenti di 5 ya. Oke. Nah, terus bisa menentukan daerah hasil juga. Kita lihat dari gambarnya, ini paling bawah gambarnya di mana? Di sini ya, minus 1 ya berarti ya. Minus 1 berakhir di 8 ya. Oke, nah itu berarti bisa kita tulis daerah hasilnya minus 1 kecil sama dengan Y, kecil sama dengan 8. Nah, berikutnya pembuat nol fungsi itu adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Dari mana sih kita dapat pembuat nol fungsi ini hasilnya seperti ini? Ini adalah hasil faktor dari fungsinya. Dari fungsi kuadrat ini, tinggal kalian faktorkan, kita dapat nilai X-nya 1 dan 3. Oke, sehingga kita dapat titik potong sumbu X. Masih ingat ya, titik potong sumbu X berarti nilai Y-nya 0 ya. Jadi kita ketemukan nilainya itu adalah 1,0 dan 3,0 gitu. Jadi ada
2 titik potong terhadap sumbu X. Nah, ada nggak di gambar mana? Ini kan memotong sumbu X kan dia. Nah, ini memotong sumbu X juga. Gitu. Kemudian informasi selanjutnya, persamaan sumbu simetrisnya X sama dengan 2. Sumbu simetris itu adalah yang membagi 2 kurvanya. Ini kan kurvanya gini ya, cantik gini ya, bagus ya. Kalau kita bagi 2, nah nih ada garis putus-putus di sini. Nah, dia itu tepat di X sama dengan 2. Nah, di sini kan. Nah, berarti X sama dengan 2 ini adalah namanya sumbu simetri ya. Informasi selanjutnya yaitu nilai minimum. Ini kan ada kurva nih. Nilai paling bawahnya mana? Ini. Nilai paling bawahnya adalah di -1. Jadi -1 ini adalah nilai minimumnya. Dan yang terakhir adalah titik puncak minimum. Nah, sama dengan nilai minimum tadi, kita juga punya titik puncak minimum. Kalau nilai itu hanya nilai Y-nya, tadi -1. Kalau titik puncak itu ada pasangan titiknya, ada X, ada Y. Nah, berarti titik puncak minimumnya adalah di 2, -1 di sini. Ya. Gitu. Jadi, banyak informasi yang dapat kita peroleh dari gambar. Tapi gimana nih kalau misalkan tidak disajikan gambar? Apakah kita harus menggambar? Oh, tentu tidak ya. Kita akan menggunakan rumus-rumus untuk mendapatkan informasi ini. Gitu. Oke, sebelum kita membahas rumus-rumus dulu nih, kalian harus tahu dulu nih sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Ya, sifat-sifatnya ada nih, banyak nih ya, lumayan. Yang pertama itu ada keterbukaan. Ya, keterbukaan itu apa sih? Nah, ini parabola terbuka ke atas jika koefisiennya x kuadrat besar dari 0. Maksudnya apa? Kan kita tahu ya kalau fungsi kuadrat ini adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan koefisien x kuadrat berarti kan koefisiennya a ya. Nah, kalau a-nya lebih dari 0 berarti nilainya positif, maka kurvanya atau parabolanya akan terbuka ke atas seperti ini. Ya, kayak di contoh gambar tadi itu berarti a-nya besar dari 0, makanya parabolanya terbuka ke atas. Nah, ternyata gambarnya ini juga parabolanya bisa terbuka ke bawah. Ketika apa? Ketika nilai koefisien x kuadratnya itu adalah kecil dari 0. Berarti atau a-nya kecil dari 0, maka gambarnya seperti ini. Ya, ini namanya terbuka ke bawah kurvanya atau parabolanya. Itu untuk sifat yang pertama. Nah, ada sifat yang kedua adalah titik potong sumbu X ya. Ini juga udah ada di fungsi linier, tapi di fungsi kuadrat ini ada macam-macamnya lagi. Titik potong sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0 ya, atau ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 ya untuk fungsinya. Kemudian kita bisa melihat ini juga ditinjau dari nilai diskriminan ya. Nilai diskriminan itu dilambangkan dengan D. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, ini ada hubungannya nih titik potong dengan nilai diskriminan. Yang pertama, untuk D-nya besar dari 0, grafik memotong sumbu X di 2 titik berbeda ya. Nah, kalau D-nya sama dengan 0, grafik menyinggung sumbu X. Menyinggung itu berarti dia cuma menyinggung di 1 titik doang ya, beda sama memotong ya. Dan yang ketiga, kalau D-nya kecil dari 0, maka grafiknya tidak memotong sumbu X. Berarti bisa aja dia ngambang aja gitu, tidak memotong sumbu X sama sekali. Nah, biar lebih mudah, nah ini kemungkinan gambar grafiknya untuk titik potong sumbu X. Nah ya, ini tadi untuk yang D-nya besar dari 0. Nah, ini A-nya 0 ya, dia terbuka ke atas. Nah, bisa juga kalau A-nya kecil dari 0, D-nya yang besar dari 0, bentuknya seperti ini ya. Ada 6 kemungkinan gambar ya. Nah, ada yang sedikit berbeda di sini. Nah, untuk yang C ini ya, yang kalau kurvanya seperti ini, A-nya besar dari 0 dan D-nya kecil dari 0, ini dinamakan definite positif ya.
Nah, satu lagi untuk yang gambar F, kalau A-nya kecil dari 0 dan D-nya kecil dari 0, ini dinamakan definite negatif. Jadi kalian harus hafal bentuk yang ini ya. Bentuk yang dua ini. Ada definite positif dan definite negatif. Selanjutnya ada titik potong sumbu Y ya. Kurva memotong sumbu Y apabila X-nya 0 ya. Jadi kalau memotong sumbu Y, nilai X pasti 0. Nah, atau Y sama dengan C. Kan kita punya rumusnya AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi kalau misalkan X-nya itu 0, kita substitusikan nilai X-nya, kan ini jadi A-nya jadi 0, B-nya jadi 0, sisanya kan C ya. Jadi untuk nilai titik potong ini bisa juga kita tulis dengan 0, C karena X-nya sudah pasti 0 dan nilai Y-nya udah berubah jadi C gitu. Nah, ada 3 kemungkinan juga. Yang pertama, kalau C-nya besar dari 0, grafik memotong sumbu Y di atas 0,0. Nah, gini. Ini maksudnya di atas 0,0. 0,0 di mana? Di sini kan? Nah, dia memotongnya di atas sini. Kemudian yang kedua, kalau C-nya 0, berarti grafik melalui titik asal. Kayak gini. Pas di tengah gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kalau C-nya kecil dari 0, grafik memotong sumbu Y di bawah 0,0 kayak gini ya contohnya. Gitu. Oke, selanjutnya ada sumbu simetri dan titik puncak. Tadi udah kita singgung sedikit ya. Tapi sekarang sumbu simetri itu apa? Sumbu simetri itu adalah grafik parabola AX kuadrat tambah BX tambah C, garis yang sejajar sumbu Y yang berfungsi sebagai cermin datar untuk lengkungan tersebut. Jadi kayak kan tadi kita punya parabola, ada kurva. Ketika dia dibagi dua, kiri kanannya itu sama lengkungannya. Dan yang di tengah-tengahnya yang sejajar dengan sumbu Y itu nilai X-nya itu merupakan namanya sumbu simetri gitu ya. Cara mencarinya seperti ini. Jadi kalau kita punya tadi fungsi kuadrat ya, kita ambil koefisien X, B-nya, kemudian ambil koefisien X kuadrat, rumusnya seperti ini. XS sama dengan minus B per 2A. Nah, ini rumus untuk sumbu simetri. Selanjutnya ada titik puncak ya. Tadi sudah tahu ya yang mana titik puncak itu. Lihat titik paling ujungnya ya. Di titik baliknya itu. Titik balik atau titik puncak di sini ya. Jika grafik terbuka ke bawah ya, ke bawah itu seperti ini ya. Maka titik puncak adalah titik maksimum, berarti di sini nih. Nah, ini titik maksimumnya. Jika grafik terbuka ke atas kayak gini, maka titik puncaknya adalah titik puncak minimum gitu atau titik minimumnya. Nah, ini juga dinamakan titik balik nih di sini. Nah, ini titik balik ya. Gitu. Jadi jika diketahui fungsi kuadratnya AX kuadrat tambah BX tambah C, maka rumusnya akan seperti ini. XP ini maksudnya X puncak dan Y itu Y puncak ya, untuk X, Y nya titik puncak. Nah, rumusnya adalah minus B per 2A, minus D per 4A. D ini apa? D ini adalah nilai diskriminan gitu. Nah, X yang tadi itu sebenarnya kita udah tahu ya. X di sini itu adalah rumus untuk sumbu simetri dan Y ini adalah nilai ekstrim juga dinamakannya ya. Jadi kalau ditanyanya nilai ekstrim, kalian tinggal memasukkan ke rumus minus D per 4A. Berarti itu ditanya Y-nya ya. Jadi titik puncak ini terdiri dari sumbu simetri, nilai ekstrim gitu cara mencarinya. Nah, tadi kita sudah pelajari ya macam-macam sifat-sifat fungsi kuadrat. Ada 3 ya tadi ya, kemudian ada penjabarannya lagi. Jadi dari sifat-sifat fungsi kuadrat itu ada beberapa kemungkinan grafik fungsi nih. Ada 8 di sini nih. Nah, ada A-nya yang besar dari 0, kalau kecil dari 0 gimana, B-nya gimana, C-nya gimana, dan D-nya gimana ya. Itu ada berbeda-beda di sini.
Nah, terus gimana? Apakah kalian harus hafal semuanya? Tentu tidak ya, karena lumayan ya menghafalkannya. Jadi kalian harus pahami betul itu kalau bentuk A-nya gimana, kemudian bentuk diskriminannya, dan bentuk nilai C-nya. Itu 3 tadi yang harus kalian pahami sekali ya. Nah, kalau untuk ini hanya gambaran saja ya untuk gambar-gambar fungsi kuadrat gitu.